Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu proses produksi kerajinan bahan keras alam. Masih ingat apa itu kerajinan bahan keras alam? Ya, kerajinan bahan keras alam adalah kerajinan yang berasal dari bahan alam seperti kayu, bambu, dan rotan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk proses produksi, dan yang kedua, mengetahui langkah-langkah atau proses pembuatan kerajinan bahan keras tersebut. Berikut ini adalah penjelasan tentang proses produksi kerajinan bahan keras alam. Yang pertama, kita akan bahas kerajinan kayu. Bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan kayu yaitu kayu, lem, kayu, dan cat. Sedangkan peralatan kerajinan kayu yang sering digunakan ada gergaji, ini gambar yang A. Gambar yang B ini adalah pahat. Yang C palu. Yang D cukil. E amplas. F ada kuas. G. Mesin bubut. Mesin bubut ini biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu. Dan yang H. Alat mesin pemotong kayu. Proses pembuatan kerajinan kayu. Membuat kerajinan kayu biasa disebut dengan wood carve, yang biasanya dilakukan dengan berbagai teknik. Ada teknik diukir, dibubut, dipotong sambung, dibor, dan lain-lain. Teknik yang paling sulit yaitu teknik ukir karena memerlukan keterampilan yang baik agar hasilnya berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Contoh produk kerajinan dari bahan kayu, ini misalnya membuat tempat pensil, dijadikan meja atau kursi, kemudian mainan atau miniatur dari kendaraan transportasi, juga bisa dijadikan bingkai foto dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Yang kedua, kerajinan dari bambu. Bahan yang biasa digunakan yaitu bambu, pewarna pelitur, lem kayu, dan paku. Sedangkan peralatan kerajinan bambu yang sering digunakan ada parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan bor. Kemudian proses pembuatan kerajinan bambu. Sebelum membuat kerajinan bambu, kita harus tahu terlebih dahulu cara memilih bambu yang baik untuk digunakan. Yang pertama, kalian jangan memilih bambu yang terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang kedua, setelah ditebang, potong sepanjang 2 atau 3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Yang keempat, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Nah, jika sudah mendapatkan bahan bambu yang baik dan siap untuk digunakan, maka proses pembuatannya pun akan memiliki kualitas kerajinan yang baik juga. Contoh produk kerajinan bambu bisa dijadikan tempat tidur, tampah, topi capil ataupun bakul, dan peralatan-peralatan lainnya. Selanjutnya, kerajinan rotan. Bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan rotan ada bambu, pewarna pelitur, lem kayu, dan paku. Sedangkan peralatannya yang sering digunakan yaitu ada bor meja, nih bor untuk melubangi, ada gunting rotan, ada palu, papan penekuk supaya rotannya mudah dibentuk sesuai dengan keinginan, ada amplas untuk menghaluskan permukaan rotan, dan ada gergaji. Proses pembuatan kerajinan rotan. Sama seperti pada bambu, untuk membuat kerajinan rotan juga kita harus memperhatikan cara memilih rotan yang baik sebelum dijadikan kerajinan.
Jadi caranya, rotan dibersihkan dari pelepah yang berduri, kemudian dilakukan pengawetan agar terlindung dari jamur. Jika sudah, maka proses pembuatan kerajinannya. Yang pertama, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu menggunakan alat pembengkok rotan agar bisa dilekukan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, setelah membuat kerangka, kita anyam. Anyam biasanya itu menggunakan rotan jenis polis yang sudah dibersihkan kulitnya yang berwarna putih. Setelah dianyam, setelah jadi, itu baru dicat. Masuk ke tahap pengecatan. Memberikan warna dasar pada produk dengan menggunakan kuas. Dan yang terakhir, tahap finishing. Ini sudah hampir selesai ya, sudah sambil jadi, dengan cara mengamplas untuk menghilangkan bulu-bulu rotan dengan cara di vernis ataupun di plitur. Jadi dia kelihatan lebih halus dan mengkilat. Contoh produk kerajinan rotannya bisa dijadikan kursi, lemari atau meja, keranjang, atau juga tempat penutup makanan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, bukan hanya contoh-contoh yang ada di sini ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.